Indonesia. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Smart listeners, banyak yang berkata bahwa hal yang paling berharga di hidup ini adalah waktu dan uang gitu ya. Karena dua hal ini yang mungkin ya kita gunakan setiap hari. Waktu kita punya lah hal yang sama gitu, 24/7. Kalau uang ya ini berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan kesuksesan kita ataupun kemampuan kita masing-masing. Tapi bagaimana untuk bisa memaksimalkan dua hal yang mungkin bisa habis dan juga bisa terbuang sia-sia kalau kita tidak maksimalkan dan tidak tahu fungsi dari uang dan juga waktu. Kita akan bahas tuntas dalam Smart Business Talk di pagi hari ini tanggal 17 Januari. Masih nuansa tahun baru. Audrey Juwana menemani di jam 7 sampai dengan jam 8. Seperti biasa bersama dengan Badasyat kita ada Pak Tung Desem Waddingin. Pagi Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat, sehat kuat, penuh semangat dan penuh berkat Tuhan yang Maha Segalanya untuk smart listener seluruh jagat raya yang saya cintai. Yes. Oke, masih suasana awal tahun Pak Tung ya. Ini pastinya kita masih semangat gitu ya untuk menciptakan perubahan di tahun yang baru seperti itu. Ya. Nah, kita juga mengucapkan selamat ulang tahun ya Pak Tung. Mamanya kemarin ulang tahun ya. Ya, mamanya ulang tahun, itu namanya cuti sehat gitu ya. Jadi ada orang cuti sakit, kalau mama saya kemarin cuti sehat. Jadi dari rumah sakit kita izin dokter cuti sehat, ulang tahunan dulu di rumah saya yang baru, terus kemudian sorenya masuk lagi rumah sakit sampai hari ini. Mohon doa semoga mama saya disembuhkan gitu ya, sehat walafiat kembali. Yes, kita dan juga small listeners pasti mendoakan yang terbaik ya untuk mamanya Pak Tung dan pastinya kalau kita lihat Pak Tung dan juga keluarga terus tetap memaksimalkan waktu. Nah, ini seperti topik kita hari ini gitu ya Pak Tung ya. Pastinya kita ingin belajar dari Pak Tung bahwa ternyata ada nih fungsi uang dan juga waktu yang pastinya kalau kita gunakan dengan baik gitu ya, hidup kita jadi damai dan sejahtera. Mungkin dari pengalaman kemarin merayakan ulang tahun, seberapa penting sih waktu Pak Tung, gimana untuk kita bisa mendefinisikan waktu sendiri dalam hidup. Nanti kita akan bahas dari versi uang. Silakan Pak Tung. Ya, kalau dari waktu itu berjalan dengan atau tanpa kita, gitu ya. Waktu tetap jalan terus, gitu ya. Bagi orang lain ya jalan terus, bagi kita mau digunakan untuk apa, waktu akan jalan terus. Dan kita tidak akan pernah bisa mengatur waktu. Kita hanya bisa mengatur prioritas. Nah, kan gitu ya. Nah, demikian juga dua sumber yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah uang dan waktu. Nah, kita harus sadar dulu fungsi uang itu apa dulu. Satu hari saya sering itu bangun jam 3, jam 4 pagi gitu. Bangun gitu terus kemudian dapat pencerahan, dapat renungan. Nah, ini kisah nyata nih, kebetulan anak saya juga hadir di sini. Jadi anak saya sekarang mulai mendampingi saya mulai meeting ataupun siaran radio dia ngikut gitu ya. Nah, satu hari saya bangun jam 3 pagi gitu ya. Jam 3 pagi bangun terus kemudian mendapat pencerahan, merenung gitu. Iya, uang itu harus kita alokasikan, juga waktu kita alokasikan. Nah, langsung saya bangunkan anak saya. Saya bangunkan jam 3 pagi saya bangun. Bosku bangun. Kemudian saya kasih duit. Waktu itu berapa? 150.000 atau 300.000 itu plus minus gitu ya. Oke. Bosku, uang itu kamu harus bisa membagi langsung jadi 3 ini. Dapat uang gitu ya. Begitu dapat uang, kerja dari mana, bisnis apapun, atau dapat dari apapun, jadi 3 ini loh. Nah, ya itu apa gitu ya. Satu, kamu ini misalnya 300.000. 100.000 ya, kamu harus habiskan. Oke. Berarti kamu bisa menikmati, nak. Iya. 100.000 nak, kamu harus amalkan. 50.000 boleh kamu kasih yang kenal, 50.000 boleh kamu yang kasih yang tidak kenal. Kemudian yang 100.000 nak, kamu harus sisihkan untuk investasi. Nah, anak saya waktu itu saya ingat dia tanya kepada saya cerita begini, Bapak, kalau mau tak kasihkan kepada satpam itu apakah harus kasih uang atau boleh nggak tak beliin makanan? Oh ya boleh, beliin makanan, beliin minuman boleh. Tapi itu masuk kategori yang dikenal atau enggak gitu ya. Yang dikenal.
Terus saya ingat sekali anak saya di sini enggak tahu ingat enggak waktu ya SMA dia bilang, kalau tak kasih guru Mandarinku boleh nggak tak beliin minuman karena guruku sering dibully katanya. Saya ingat, halo bosku, masih ingat nggak? Nggak ingat karena pagi-pagi jam 3 pagi. Kemudian kasih duit gitu loh ya. Nah, ternyata memang dalam perkembangan ini makin hari makin tajam, termasuk dalam beberapa saat ini renungan-renungan di akhir tahun gitu ya. Jadi saya untuk memulai tahun baru, perencanaan tentang keuangan dan tentang waktu. Nah, memang betul bahwa fungsi uang itu sebenarnya cuma 3. Anda nikmati, terus kemudian Anda investasikan, kemudian Anda amalkan. Cuma 3 gitu. Saya merenung-renung ya memang cuma 3 ini. Nah, cuman seringkali orang pada waktu masih muda, uangnya banyak, sudah kepengen menikmati seperti orang yang sudah punya passive income, sudah punya investasi banyak ya. Nah, bukan berarti masih muda ini tidak boleh menikmati, wajib. Tapi ada ilmunya untuk menikmati kan gitu ya. Nah ini kebetulan ini Pak Diki juga hadir, nanti akan saya kasih slide-nya gitu ya. Boleh. Karena jadi slide-nya itu jadi, nah terus kita masih muda, banyak orang ngirit-ngirit mati nanti enggak pernah menikmati kekayaan. Betul. Ada kesalahan orang dalam mengelola uang itu 2. 1, dia boros, dia merasa seolah-olah besok mau mati, nggak mati-mati. Pada waktu tuanya, hidupnya uangnya sedikit, sengsara seperti mati aja maunya gitu ya, karena nggak punya uang. Fatal ya Patung ya. Tapi ada juga yang pelit sekali, amal enggak, semuanya investasi, semuanya ditabung, mati seolah-olah seperti orang miskin karena nggak pernah menikmati sama sekali gitu ya. Dan banyak orang yang nyinyir, kemarin kan baru di WA keluar begitu ya. Jadi tentang orang yang beli Hermes, orang yang beli Rolls Royce itu sangat-sangat nyinyir. Wah, itu hanya orang-orang yang goblok begitu loh ya. Ya, nyinyir itu berhak loh, karena kan gini loh. Kalau orang lebih miskin, tentu saja dia berhak merasa lebih pinter. Karena kalau enggak kan kalah semua dong. Pasti. Ya, sudah kalah pinter ya, enggak menang pinter aja. Jadi mengkritik orang yang punya Hermes, punya gini, oh itu goblok tuh, harganya sedikit cuma dibeli begini. Loh, kalau dia kaya raya, dia berhak untuk lebih kaya dan dia tidak beli Hermes, tidak beli, oke, itu haknya dia. Kalau lebih miskin, ya itu haknya juga dia karena dia kan kepengen merasa menang gitu loh ya. Dan mereka dia tidak tahu di balik layarnya seperti apa orang-orang yang paling, tapi kan ada yang goblok juga. Yang goblok itu dia amal enggak, investasi enggak, hanya untuk beli Hermes atau beli Rolls Royce, itu goblok. Tapi goblok lagi, ada yang paling goblok lagi. Jadi belum mampu, kecil lagi, hanya untuk kepengen tampak kaya, beli mobil mewah, nah itu paling goblok gitu ya. Lagi pinjol, terus juga pay letter dan lain sebagainya untuk memenuhi. Pinjol tobiat. Itu ya, double deh. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, nanti juga kita akan tayangkan ya patungnya, slide-nya. Ya pasti ini menjadi reminder kita lah di awal tahun, masih 17 hari gitu di bulan Januari, jadi pastikan Anda simak perbincangan kami. Mungkin boleh ya semua listener sharing pada hari ini, kalau Anda apakah merasa gitu ya waktu dan juga uang Anda itu sudah dikelola dengan baik dan Anda sudah merasa damai gitu, atau jangan-jangan nih masih merasa kurang aja, waktu kurang, uang kurang, juga pastinya kesehatan juga jadi kurang gitu karena kita terlalu memikirkan hal-hal yang kurang gitu ya setiap harinya. Silakan boleh berkomentar di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda sesaat. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa.
apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Bila 5,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang Smart FM Business and Inspiration. Maria Delsa hadir pagi, siang, dan malam. Jangan merasa kesepian karena Smart FM akan hadir menemani Anda sepanjang hari ini dengan ragam informasi dan juga lagu pilihan spesial untuk Anda. Smart FM hadir menemani perjalanan Anda. Dengan jangkauan yang lebih luas, Smart FM bisa Anda dengarkan melalui stream web di radiosmartfm.com dan aplikasi Joox Music. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of KG Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Baik, semua listeners kembali dalam Smart Business Talk pagi hari ini bersama dengan Mbah Dahsyat, Pak Tung Desem Waddingin ya. Kita hari ini belajar tentang 3 fungsi uang dan juga waktu yang dimana kita harapkan waktu dan uang ini bisa membuat hidup kita damai sejahtera. Jangan sampai kita jadi pusing gitu ya dibuatnya, merasa waktu nggak cukup, merasa uang nggak cukup, semua nggak cukup gitu Pak Tung. Jadi tadi ada 3 poin yang cukup menarik ya. Ada nikmati, investasikan, dan juga amalkan. Ini 3 fungsi yang menarik. Mungkin kita boleh breakdown satu-satu kali ya Pak Tung ya. Ini seperti apa sebenarnya kita bisa pahami dari 3 fungsi tersebut? Ya, jadi ini untuk teman-teman Smart FM maupun di Instagram saya. Jadi hari ini kita bahas tentang waktu dan uang, salah satu sumber daya yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, bagaimana memanfaatkan dengan lebih bijaksana, sehingga hidup kita lebih bahagia dan sejahtera, damai adanya kan gitu ya. Nah, begini, kalau kita masih muda, muda itu ukurannya apa toh? Relatif, terserah Anda. Kalau menurut majalah, menurut katanya PBB itu atau WHO, World Health Organization, kalau saya salah tolong dilalat, muda itu di bawah 65, silahkan gitu ya, boleh. Nah, tapi kalau dari saya itu yang namanya golongan pemuda itu ya di bawah 45 tahun gitu ya. Nah, kalau Anda belum punya cukup uang banyak, lah uang banyak itu berapa? Relatif tergantung Anda gitu ya. Jadi Anda boleh definisikan sendiri. Saya punya relatif uang banyak itu apabila passive income lebih besar dari gaya hidup saya. Nah, itu kan berarti berkembang terus. Iya, berkembang terus. Gaya hidupnya bisa lebih, istilahnya lebih besar, passive income-nya lebih besar, nah itu bisa. Jadi boleh kok Anda buat definisi sendiri. Tapi dalam hal ini, jadi ada satu yang menarik. Kalau kita masih muda, alangkah baiknya. Jadi apapun yang kita dapatkan, itu porsi untuk investasi lebih besar daripada untuk dinikmati. Oke, jadi tetap ya, amal tetap itu ya. Amal tetap. Jadi, bukan berarti terus kemudian tidak amal, enggak, tapi harus betul-betul juga tetap amal, tapi porsi untuk investasinya lebih besar. Lebih besar itu berapa? Kalau dari saya itu ada aturannya minimal itu 10%. Jadi ada orang yang bilang, Pak, gaji saya kecil, income saya kecil, mana bisa untuk investasi? No, jadi minimal adalah 10%. Lebih boleh nggak? Boleh banget. Kalau bisa 50% lebih bagus lagi. 70% lebih bagus lagi. Saya share pada waktu dulu saya kerja di BCA. Jadi wakil pemimpin kelas wilayah loh itu, kelas wilayah. Gajinya 1.350.000 itu termasuk kategori rendah karena anak buah saya itu jadi saya kan wakil pemimpin. Dibandingkan teller itu ujung tombak yang paling bawah. Nah, teller saya gajinya 1.450.000. Saya 1.350.000. Kok bisa kalah begitu? Tellernya udah 32 tahun. Saya baru di BCA. Terus kemudian
Sama kepala bagian ya kalah kepala bagian kasir 1.750.000, saya 1.350.000. Sama kepala bidang saya, lu kok tahu Pak? Lawang saya yang naikin gaji mereka, tadi saya tahu gajinya mereka. Tahu semua dia. Ya kepala bidang saya 4.500.000. Jadi 4.500.000 itu kalau saya naikkan dia 10%, 450.000, saya dinaikkan atasan saya 30%, tidak akan pernah ngejar seumur hidup. Yes. Jadi inilah yang tapi saya mulai menyisihkan. Ketika saya baca bahwa dalam hidup itu masih muda, waktu kita, ya relatively Anda masih lagi awal-awal bekerja, belum punya duit banyak, ya sepersekian saya aset alokasikan. Jadi pada waktu itu 1.350.000, saya 200.000. Sekitar 14% saya sisihkan. Begitu saya income-nya naik gaji, wah naik gaji lagi, jadi 3 juta, wah itu 1,5 juta, 50% saya sisihkan. Oke. Dan saya dibajak pada waktu itu di Lipo Group Bank jadi 20 juta. Pada sebelum itu kan saya menikah dulu. Saya menikah, wah double income. Nah, istri, oke. Istri saya 1,5 juta, saya ini 4 juta sendiri, ya jadi lebih jadi 4,5 juta. Waktu itu income saya itu hampir 3 juta saya sisihkan. Terus income saya naik lagi, saya jadi 20 juta, lompat tinggi jadi 20 juta sebulan di tahun 2000, 20 juta lumayan banget. Banget Pak. 2000 loh, hari ini aja kan lumayan kan gitu ya. Tetap saya sisihkan berapa? 15 juta. Karena saya sudah punya anak, jadi ya tentu saja. Tapi 15 juta berarti 75% saya gulungkan. Jadi banyak orang hari ini terus kemudian nonton saya ngiri, wah rumahnya bagus. Ini lu hari ini saya mau nggak tahu ya. Masa mudanya seperti apa gitu ya Pak Tung ya. Ya perjuangannya seperti apa, menyisihkannya seperti apa, kesabarannya seperti apa, disiplinnya seperti apa. Namanya sadis. Sadis, sabar dan disiplin. Nah, tapi ada yang menarik. Caranya gini, Pak Diki siap ya tampilkan ya. Jadi Pak, kalau saya nyisihkan banyak, saya tidak nikmati, nanti keburu mati. Nah, kalau dari saya itu ada yang namanya gini, kalau kita mau sukses secara keuangan, kita harus ceritanya passive income lebih besar daripada gaya hidup. Jadi fokus kita tuh waktu masih muda itu meng-create passive income. Nah, tapi ada yang bilang, Pak, bagaimana passive income lebih gede dari gaya hidup? Kita sederhanakan gaya hidup dulu. Kemudian kita naikkan passive income. Nah, menaikkan passive income ada 3 cara. Tapi kalau menurunkan gaya hidup, itu menyederhanakan gaya hidup. Nah ini Pak Diki tolong layarnya ya Pak Diki, menyederhanakan gaya hidup. Saya akan tampilkan di layar teman-teman. Jadi kita bisa belajar dengan lebih baik. Menyederhanakan gaya hidup itu nomor 1. Jadi Anda kan, jadi kalau misalnya bisa beli tunai, jadi yang terjelek. Menyederhanakan gaya hidup yang terjelek itu ada 4 ya, ada 4 level. Yang terjelek, Anda belum mampu, Anda sudah nyicil-nyicil. Anda mau konsumtif, kayak anak muda hari ini, yang penting IG-nya keren aja. Ada layarnya. Ya, ini ada layarnya. Menyederhanakan gaya hidup ya, ini. Jadi menurunkan tingkat barang konsumtif. Bisa beli BMW seri 7 ya beli seri 5 lah. Bila beli baru beli second hand lah. Lanjut Pak Diki. Nah, ini menyederhanakan gaya hidup. Nah, ada yang menunda, menyadari apa yang perlu, apa yang kepingin, kita harus tahu. Beli yang perlu terlebih dahulu, beli ingin ketika passive income lebih cukup. Perlu pakaian, jadi kita ingin merek tertentu. Perlu kendaraan, inginnya BMW, repot. Perlu makanan, ingin makan restoran mewah. Liburan, pengen liburannya ke Paris. Beda antara kepingin dengan perlu. Woi, Pak saya kan perlu berlibur. Iya, tapi kan tidak harus ke Paris. Woi, ya lacak. Beng. Nah, tapi ada yang menarik nih. Kalau Anda masih muda, lupa, mosok saya tidak boleh senang-senang. Hanya beli pada waktu ketika passive income kita cukup. Nah, kita bisa menunda kesenangan. Caranya gini, 4 level. Level yang terjelek, silakan. Ya, ini. Konsumtif dengan hutang. Beli sekarang, cicil kemudian. Nikmati sekarang, mati kemudian. Ini banyak. Tobat. Nah, ini yang level ketiga nih, solusinya ini loh. Solusinya ini. Jadi, lumayan jelek. Bila punya uang, baru bayar cash barang konsumtifnya. Jadi Anda nabung-nabung, habis. Ini termasuk lumayan jelek, yang 3A. Ada yang 3B. 3B? Ya, lumayan lah. Jadi 3B, nih Pak Diki, enter. Level sedang. Punya 10 kali lipat dari barang konsumtif, baru beli cash.
Nah, tapi ada yang lebih keren lagi nih. Daripada Anda ini level yang lumayan bagus ya, 3C. Yaitu apa? Menghasilkan investasi 3 kali lipat dari harga barang konsumtif Anda, maka baru boleh beli barang cash. Maksudnya apa? Anda mau beli mobil ini, boleh nggak? Boleh. Tunggu, Anda challenge sama diri sendiri, Anda tantang. Kalau 2023 ini, saya punya penghasilan 1 miliar, nah ini penting kan? 1 miliar, di mana 200 juta ini saya gunakan untuk biaya hidup, sedangkan 600 juta bisa saya investasikan, maka saya yang 200 juta boleh saya konsumtifkan. Maksudnya Pak? Maksudnya ini loh. Jadi Anda men-challenge diri sendiri. Kalau saya bisa menghasilkan sekian, maka sekian saya buat untuk konsumtif, untuk hadiah saya boleh nggak? Boleh. Jadi ini level 3C, lumayan bagus. Saya beri contoh nih. Misal Anda pengen, waduh beli 200 juta. Lah kalau Anda nantang diri sendiri, Anda berhasil cari penghasilan 1 miliar gitu ya. Entah jadi belajar properti, kemudian flip properti, jual beli properti, kemudian jadi maklar properti, atau apapun bisnis Anda, usaha Anda bisa ini, maka 200 juta untuk biaya hidup, 600 juta untuk investasi, maka 200 juta boleh Anda belikan yang Anda inginkan. Ini level yang ya lumayan bagus ini. Oke, lumayan bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi, saya selesaikan dulu nih ya. Yang level bagus, yaitu apa? Anda punya uang, investasikan dulu, hasil investasinya cukup untuk membayar cicilan barang konsumtif Anda. Kemudian, yang level 1 yang paling bagus, Anda yang terbaik, passive income Anda cukup untuk membayar cash barang konsumtifnya. Ya, ini balik lagi yo, sekarang layar nih ya. Jadi ini Kak Audrey nih. Wah, Audrey nih. Jadi contohnya gini, Kak Audrey umur berapa kalau boleh tahu? Aku 26, Pak Tung. 26, wow. Masih single? Masih single, jadi teman-teman yang tertarik silahkan hubungin ke nomor Smart FM untuk Kak Audrey Juwana nih, masih single nih. Ya, jadi terus kemudian begini, misalnya umur 26, baru kerja sebagai host radio, kita punya income, misalnya 5 juta, 10 juta, berapapun. Nah, sebetulnya supaya tidak habis, jadi tidak habis, begitu terima duit, sisihkan. Jangan nunggu sisanya. Saya ulangi ya. Terima duit, sisihkan. Jangan nunggu sisanya. Kalau Anda nunggu sisanya, nggak pernah sisa. Pernah dengar Mike Tyson, Kak Audrey? Pernah petinju? Bukan, penyanyi dangdut. Alah ya, kalau penyanyi dangdut. Bukan petinju, orang bangkrut. Oke. Jadi yang terakhir ini jadi petani ganja. Ya di Amerika rada gila ya, biarin aja. Jadi stand up comedy, jadi dia orang yang bagus, mulai dapat income lagi lumayan. Sempat tinju lagi lumayan. Tapi dulu pada waktu dia umur 40 menyatakan diri bangkrut, padahal dia dapatnya jadi 5 triliun, 5.000 miliar selama dia tinju. Tapi tetap bangkrut karena dia tidak bisa menyisihkan. Jadi terima duit langsung habis. Ya. Oscar de la Hoya beda lagi. Nah, dia punya bisnis tinju. Lah itu lebih lagi. Dia punya investasi banyak. Nah, George Foreman sempat bangkrut juga, tetapi dia beda lagi. Akhirnya dia tinju lagi, dapat income, mulai dia investasi ke dalam bisnis yang aman dan menguntungkan, yang menggunakan namanya dia. Panggangan, terus kemudian pakaian untuk orang-orang besar. Nah, kalau Mike Tyson, dia tidak mempunyai investasi, termasuk banyak pemain basket, Dennis Rodman, banyak petinju, pemain basket yang kaya-kaya, pada waktu tuanya sengsara, karena dia waktu terima duit tidak menyisihkan. Jadi kalau kita masih muda, terima duit sisihkan, digulung, supaya apa? Supaya kita punya investasi yang aman dan menghasilkan. Oke. Nah, ini menjadi menarik nih ya, apalagi mungkin untuk kalangan Audrey nih ya, Pak Tung ya, milenial dan Gen Z. Ini kan pengennya tetap masa muda nabung banyak, tapi pengen tetap menikmati hidup gitu. Nah, nanti mungkin ada tipsnya gitu ya, supaya kita bisa menikmati hidup dengan pos yang sudah kita siapkan, seperti itu. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, dan juga pastinya Small Listeners, kita akan jeda saat untuk Anda yang ingin sharing tentang waktu dan juga pastinya uang. Silakan, karena pengalaman Pak Tung banyak banget kita bisa belajar gitu ya pada pagi hari ini di Smart Business Talk. Kita jeda saat, Small Listeners, tetaplah bersama kami. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin.
Pagi Kak Denny, selamat pagi. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan hanya sekedar yang terkenal atau populer, bukan pula yang terkuat atau tercepat, dan bukan pula karena semata usia. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia. Smart FM bukan hanya disimak di udara, tetapi juga disapa di media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas, karena isinya menginspirasi. Menjadi sahabat di tengah persaingan yang menggila. Kami siap melayani Anda agar produk dan jasa Anda menjadi pilihan yang utama. Segera hubungi kami di 021 633 7783. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Listeners banyak yang berkata bahwa masa muda ya harus dinikmati gitu ya. Menikmati mungkin dengan cara banyak jalan-jalan, traveling, atau mungkin hangout bareng teman-teman gitu ya. Apalagi sekarang masa-masanya nih ya Patung ya. Ya sekarang kan kalau misalnya healing-healing gitu ya harus ke Bali minimal. Terus juga bekerja dari kafe gitu ya. Ini kan jadi agak sedikit kontradiktif. Kita harus mulai investasi sejak muda, tapi ya kita juga harus tetap menikmati hidup sebelum katanya tersiksa ketika nanti sudah berkeluarga gitu ya. Padahal sebenarnya nggak sepenuhnya tersiksa gitu ya. Ini gimana Patung? Mungkin ada tips untuk kita nih kalau kaum millennials dan juga Gen Z, silakan. Ya, ini jadi tipsnya ya. Ada alokasi, ini tadi ada di Instagram juga nanya, alokasinya gimana Patung kalau kita terima duit? Nah ini ya, kalau alokasi yang paling sederhana, nanti ada yang sophisticated. Nah, sophisticated itu lebih canggih, lebih keren, sesuai dengan umur kita. Wah, itu lebih keren. Nah kalau yang paling sederhana nih, jurus paling goblok ya, terima duit. Anda minimal 10% itu Anda sisihkan lebih dahulu untuk yang aman dan menguntungkan. Minimal, berarti lebih boleh? Boleh banget. Boleh banget, masih ingat minimal loh ya. Jadi terima duit berapapun, 5.500.000 sisihkan, digulungkan lebih dahulu. Jadi hidup kita lebih damai. Kemudian minimal 20%. Lebih boleh? Boleh. Alokasi 3 ya. Minimal 20% itu untuk apa? Untuk kalau Anda punya utang, bayarkan utang. Ya. Kalau Anda utang sudah lunas, minimal 20% ini Anda tabung untuk cadangan. Harus Anda punya 5-6 bulan atau saya bilang lah setengah tahun dari pengeluaran Anda itu setengah tahun mestinya bisa hidup. Jadi untuk cadangan 6 bulan hidup. Kalau saya dulu sampai punya 3 tahun. Banyak lagi karena pasti. Jadi saya sampai punya cadangan 3 tahun, itu tidak saya udik-udik, saya punya cadangan cash if something happen. Mobil rusak, genteng bocor, ada sakit, ada keperluan mendadak, saya bisa punya. Dan kalau itu saya gunakan, harus saya isi dengan 20% ini. Ulangi ya, 10% itu aman, 20% ini ada 3 kegunaan. Bayar hutang dulu. Lupa hutang sama untuk investasi yang hari tua itu mana yang lebih penting? Investasi hari tua, woi. Anda utang sama diri Anda lebih daripada utang kepada orang lain. Karena tua Anda bisa jadi beban untuk orang lain kalau Anda tidak punya yang minimal 10% ini tadi. Yang kedua,
Ada 3 fungsinya. Yaitu 20% bayarkan utang, lebih boleh nggak? Boleh. Kalau sudah lunas utangnya, harus punya cadangan minimal setengah tahun lah, 6-3 tahun Anda cadangan cash tunai something happen. Kemudian yang ketiga, kalau sudah punya cadangan tetap disimpan. Yang ketiga untuk apa? Yang ketiga ini. Yaitu yang 20% ini tadi. Untuk Anda investasi yang lebih berisiko boleh. No, ya. Oke, ini oke. Ya yang ketiga, ini maksimal 70%. Yes. Manfaatkan. Anda untuk perlu ataupun pengen maksimal 70%. Maksimal itu jurus yang paling so simple. Tapi kalau Anda bisa balik, even better. 70%-nya untuk investasi. Wah, itu baru cepat kaya Anda. No. Tapi gimana nih? Banyak juga case-nya gitu ya, Pak Tung ya, bahwa mungkin seperti Pak Tung lah gitu ya. Waktu muda ya emang kerja mati-matian, terus juga menyisihkan sebagian atau bahkan lebih dari 50% untuk investasi gitu ya. Tapi banyak yang bilang justru nggak menikmati hidup. Nah, jadi definisi menikmati hidupnya ini seperti apa sih sebenarnya, Pak Tung? Contoh ya. Saya pribadi itu kan mempunyai challenge terhadap diri sendiri. Ini secara sophisticated. Kalau saya sudah rajin, sebetulnya kalau saya dari 70% tadi, saya sisihkan lagi 10%. Untuk nikmatin. Apabila saya sudah disiplin. Nah, ini penting. Reward ya. Ya, reward. Namanya menunda kesenangan atau delay gratification. Namanya bahasa Inggrisnya apa? Delay gratification. Delay ya. Menantang diri sendiri kayak saya sudah disiplin menyisihkan sekian persen, ada sekian persen yang saya sisihkan harus saya habiskan. Waktu saya habis itu saya damai. Jadi istri saya merasa heran. Kamu dia disiplin banget, tapi kalau pergi dia bilang itu. Kalau pergi, kalau apalagi pacaran atau apa, damai beli ini makan itu apa? Karena saya sudah budgeting. Jadi contoh di 2000 berapa ya? Untuk pertama kalinya saya ke Eropa 2006 pada waktu itu kan saya sudah disiplin 2 tahun. 2 tahun saya sisihkan duitnya, 2 tahun saya sisihkan, 2 tahun saya sisihkan, khusus memang itu dihabiskan. Waktu saya ikut tour yang mahal gitu ya, pergi keliling Eropa. Nah, keliling Eropa, istri saya pergi ke Louis Vuitton, pada waktu itu belum model Hermes, Louis Vuitton. Nah, Louis Vuitton, kalau kita masuk kan tokonya ditutup itu, hanya sebagian orang bisa masuk dilayani. Lah, saya kan sudah punya budget sini. Saya tanya, ini mau, oke, ini mau, oke, ini mau, oke, saya okein semua. Dari ujung kuku kaki, beli sepatu, sampai topi, sampai atas, sampai tas, kacamata, sial, baju, begini, sabuk, ikat pinggang, semuanya 400 juta itu. Oke. Saya damai. Ya. Habisin, tidak apa-apa, masih ada, habisin. Kalau sudah tidak ada, saya akan menunda. Tunggu dulu, sabar. Ini aset alokasi untuk senang-senangnya belum. Sabar ya, tahun depan, nanti kita jalan-jalan, kita beli lagi. Nah, sampai istri saya merasa bersalah. Jadi ke Bandara Heathrow, pada waktu mau pulang ke Jakarta gitu ya, di London sana, kemudian dia baru sadar, loh Pak, aku beli macam-macam gini, kamu beli apa? Nih, saya beli topi $4, saya bilang gitu. Loh, kamu kok beli topi aja ya beli? Saya bilang, gini loh, kalau pengen tahu suaminya itu sukses atau enggak, jangan lihat suaminya, lihat istrinya aja. Bilang gitu. Ini para istri senang semua ini. Saya dengerin Pak Tung. Oke. Jadi budgeting itu menjadi salah satu hal yang krusial ya Pak Tung ya, untuk kita bisa menikmati waktu dan juga pastinya uang kita gitu. Jadi jangan capek-capek kerja terus nggak ternikmati juga kan. Ya. Kalau mati lagi, aduh. Aduh, sayang banget gitu ya. Oke, ini ada juga Pak Tung, cerita yang menarik ya dari YouTube. Aku ambil dulu salah satu dari Emerita PNK. Dari Mbak Arni di Pontianak. Pak Tung, uang tabungan saya yang saya sisihkan semasa saya kerja sudah habis karena dibelikan rumah gitu ya, langsung mungkin. Apakah ini hal yang tepat gitu? Karena kan kalau kita bicara tentang rumah ya, ini satu hal yang pasti gitu ya, properti ya ini investasi juga seperti itu. Itu kan ceritanya kan dibelikan rumah jadi nabung-nabung beli rumah. Bagi saya itu langkah yang tepat. Bahkan utang yang saya tuh enggak begitu senang utang gitu ya. Utang aja. Utang untuk beli rumah yang pertama very good one. Karena begini, karena kalau Anda tidak ceritanya ini properti, mari kita perhatikan. Bukan hanya properti ya, ini nanti emas, perak, properti ini yang namanya hard asset, aset yang keras yang bisa dipegang gitu ya. Itu banyak naiknya. Karena inflasi luar biasa. Sekarang dolar sudah berapa? 15.000. Emasnya sudah berapa? 900.000, sudah sejuta, dan sebentar lagi sejuta lebih. Nah, properti even better. Karena properti
itu istilahnya kebutuhan basic. Orang rumah butuh, emas nggak usah butuh, nggak apa-apa. Tapi kalau properti wajib itu, basic. Sandang, pangan, papan itu wajib. Setelah pangannya oke, sandangnya oke, papan itu wajib. Dan Indonesia masih lag. Nah, beli properti, kalau Anda menunda-nunda, jadi gini loh, beli properti itu bukan punya duit, baru beli properti kalau saya. Oke. Jadi, Harus punya apa? apalagi Anda nabung-nabung sampai punya duit, terus akhirnya dibelikan properti semua. Menurut saya oke. Jauh lebih oke daripada beli mobil. Mobil harganya turun. Tapi kalau inflasi begini ya, mobil harganya naik. Kayak zaman dulu pada waktu 97-98 itu mobil juga akan naik. Terus kemudian pada waktu 2007-2008 bumi gonjang-ganjing. Terus kemudian pada waktu itu pajak impor mau dinaikkan. Nah, terus kemudian saya beli Rolls Royce itu harganya juga naik. Sekarang Rolls Royce harganya tidak begitu mahal, cuma 18,5 miliar. Oke. Beli dari passive income loh, gitu loh. Saya sabar, saya nabung. Nabung dari passive income-nya cukup, ya saya belikan. Tidak apa-apa, itu kan saya menikmati hidup. Tidak usah nyinyir gitu ya. Makanya pada waktu saya bicara-bicara gini, walah pembicara, bisanya bicara tok, rumahnya jelek, mobilnya jelek, saya bilang tunggu tanggal mainnya. 2004 saya beli rumah di Pondok Indah, bisa beli Mercy tunai, S-Class, bisa gitu ya. Tapi kan saya tidak penting beli 30 ruko, saya sewa-sewakan, harganya naik, terus kemudian masih dapat sewa. Nah, sewanya sekarang bisa bangun rumah besar, bisa gini, bisa bangun rumah besar, ada landasan heli, bisa mau beli Rolls Royce, seseorang bilang, sombong gini-gini. Ya enggak apa-apa lah, itu sirik tanda tak mampu gitu ya. Loh, orang saya kan masa-masa menikmati, enggak boleh Anda ngiri saya. Jangan ikut-ikutan saya, nikmatin dulu gitu loh, sabar dulu. Ya. Saya pernah dinyinyirin, bangun rumah 7 tahun. Wah, ini tahun ke-8 ini baru jadi tahun 7. Bangun rumah banyak lama banget enggak mampu ya. Ya terserah Anda. Saya bangunnya dari passive income, hati damai, punya duit sekian pasti kan bangun. Dan saya nikmatin boleh nggak? Boleh saja. Kenapa kok Anda sirik sama saya? Loh, amal, itu tetap kan amal. Maksud amal nggak boleh gitu loh ya. Amal maksud harus diceritakan. Ya kadang saya cerita sih bukan untuk apa-apa, tapi untuk picu ya. Untuk ngajak loh. Tangan kanan memberi, tangan kiri katanya nggak boleh tahu ya. Sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri diajak ayo ikut memberi. Tapi masa-masa nikmatin. Ini Kak Audrey. Oke, Pak. Jadi saya ini kan umur 55. Makanya saya alokasi waktu. Waktu saya itu 6 bulan saya kerja, 6 bulan saya nggak kerja. Boleh dong, gitu loh. Mosok nggak boleh, kan hak saya menggunakan waktu saya. Nah, saya kerja masih produktif, masih baca buku, saya masih membuat film YouTube, saya nulis buku, saya kerjanya sekarang lebih ke yang nanti bermanfaat untuk orang banyak itu apa? Nulis buku, sharing ilmunya kepada orang-orang lain. Nah, tapi balik lagi saya mengurangi 6 bulan. Saya, Pak Tong ini perusahaannya apa saja? Wes, jangan angel atau bisa tenan nih. Kalau kalian nanya perusahaan saya, oke deh nih. Saya tunjukin di background saya. Nah, ini perusahaan saya nih ya, oke nih saya nah ini perusahaan saya nih, saya tak pin dulu ya. Yes. Ini pin, nah ini perusahaan TDW nih. Saya ada Oyo 1, kemudian Indomaret ada 3, terus ada pabrik cabai juga ada, itu Naknan, terus Jogja City Mall ke shareholder juga, terus Posa Office Tower, terus kemudian Queen on the South, Togamas, Wet Gloss gitu ya. Terus kemudian Sentral yang di Batam untuk properti, ada TD properti, ada Daily Wash Laundromat itu sekarang 170 piro sudah nambah tanpa pengesapan 172, 173 nambah terus gitu ya. Ini ada sosial media theconversion.com yang terbesar. Terbesar di Indonesia tanpa orang tahu, itu sosial media salah satunya. Nah, itu banyak, ini salah sebagian dari banyak perusahaan. Sekarang baru buat klinik lagi dengan Dokter Dharma, dengan Dokter Sonia kan gitu ya. Jadi masih banyak gitu. Jadi masih banyak peluang-peluang juga ya yang Pak Tung lakukan dengan memaksimalkan waktu dan juga uang. Nah, nanti kita mau tipsnya juga Pak Tung ya untuk bicara tentang waktu, karena banyak juga yang sekarang gila-gila kerja gitu ya, tapi ya uangnya mungkin seperti itu aja gitu. Gimana kita memaksimalkan waktu gitu ya, terlebih di masa muda kita atau justru juga di masa tua kita bisa tetap produktif juga
Kita akan bahas di sesi berikutnya, dan smart listeners yang masih ingin bertanya, monggo silakan. Pengalaman Patung sudah tercatat di belakang background Patung gitu ya. Jadi boleh kita sekalian sharing pagi hari ini di 0812 11 12 959. Kita kembali setelah break berikut ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Banyak cara mendengarkan Smart FM. Mau cara konvensional atau kekinian? Tinggal pilih. Smart FM bisa Anda dengarkan melalui aplikasi Joox Music. Kapanpun dan dimanapun, Smart FM ada bersama Anda. Smart FM Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Hai Smart Listeners, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan lewat live streaming di radiosmartfm.com. Halo, selamat malam Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. YouTube channel Radio Smart FM. Kita analisa dulu target market kita, ya, karena ujung-ujung kan bisnis adalah jualan kan ya, Willy ya, target market kita. Facebook Smart FM dan Joox Music. Smart FM, your truly business partner, business and inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kolaborasi terbaru dari Smart FM. Tingkatkan kualitas karakter dan karir Anda dalam program Smart Character and Career bersama Harmony Esra dan tim Power Character Vivit F. Argarini dan Mia Marin. Setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau 9 malam waktu Indonesia Tengah. Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Oke, small listeners, kalau uang, bicara tentang uang, ya mungkin uang bisa dicari gitu ya. Kalau waktu, nah ini kan semua orang punya waktu yang sama ya Pak Tung ya, 24 jam sehari gitu. Tapi banyak juga yang mungkin kurang bisa memaksimalkan waktu. Waktunya dipakai untuk bekerja, mungkin lupa sama yang ada di rumah gitu ya, keluarga yang harus juga ya kita jalin hubungan terus gitu ya. Ada juga yang mungkin sibuk bekerja tapi lupa juga menikmatinya gitu ya. Menikmati untuk mungkin take a break sejenak gitu ya. Mengumpulkan kembali semangat. Ini gimana tipsnya? Mungkin Patung kan kita lihat ya aktif kerja iya, aktif ke keluarga juga iya, traveling, nulis buku, menginspirasi juga iya. Gimana tipsnya Patung? Ya, jadi kalau dari saya pribadi tips untuk mengatur waktu. Jadi kita nggak pernah bisa mengatur waktu, kita mengatur prioritas. Jadi pertanyaan pertama, apa yang penting dalam hidup Anda? Gitu ya. Jadi kalau saya kan ada 7 hal yang penting dalam hidup saya. Kalau Anda nonton rumah saya, yang foto rumah saya baru yang di atas pilar-pilar gitu ya, ada 7 pilar di hall utama, itu ada bijaksana, kemudian sehat panjang umur, nomor 2-nya. Yang ketiga keluarga harmonis, anak-anaknya sukses dan berbakti kan gitu ya, itu satu lagi pilar kan gitu ya. Yang keempat tentu saja ini tadi kaya raya, passive income lebih besar dari gaya hidup. Kita belum kaya raya ya pokoknya semaksimal mungkin gaya hidupnya jangan aneh-aneh, tapi tetap kita alokasi untuk senang-senang. Kalau enggak nanti kita dicap pelit melilit gutil dulu saya pacaran saya sudah enggak dianggap pelit sama istri saya. Loh kok bisa? Ya karena saya nabung jatahnya untuk dihabiskan ya tetap saya habiskan, damai gitu loh ya. Menunda tuh. Nah kemudian yang kelima, jadi yang kelima hidupnya bahagia. Nah kan bahagia. Yang keenam itu bermanfaat untuk orang banyak. Yang ketujuh diberkati, dilindungi, disayang dan dibimbing oleh Tuhan yang maha segalanya. Nah kalau itu penting ya kita luangkan waktu. Itu kalau dari tabel kuno zaman dulu gitu ya, waktu kalender kuno. Kita tuh dalam hidup ini perannya sebagai apa? Kita peran itu kan banyak. Jadi sebagai orang tua, sebagai pasangan hidup, sebagai saudara, sebagai pengusaha, betul, sebagai masyarakat yang sosial yang harus gini. Terus kemudian peran kita juga untuk sebagai orang yang harus sehat, harus olahraga. Ya kita
kita canangkan waktu. Jadi kayak saya 1 bulan itu 7 hari kan di Solo. Kalau kasih waktu, iya Pak Tung masuk Gak Merdeka, silakan. Kalau Anda tidak bisa ya video call kepada orang tua, kepada ini. Kayak saya jaga rumah sakit, yes, siaran radio masih oke. Nah itu Anda jadwalkan. Jadi setiap minggu dijadwalkan. Oh ini ngobrol dengan anak, ngobrol dengan begini, terus kemudian dijadwalkan. Olahraga, silakan Anda jadwal. Seminggu sekali aja kalau bisa, misalnya minimal. Itu namanya atomic habit. Jadi tentu saja pada waktu saya masih muda, waktu anak saya masih kecil sekali begitu ya. Itu saya waktu untuk keluarga 1 bulan cuma 2 hari loh. Jadi 2 hari loh. Sekarang kan dengan keluarga jauh lebih banyak loh sehari-harinya. Apalagi pada waktu COVID 100% dengan keluarga. Karena di rumah aja. Ya. Blessing. Tapi balik lagi, hari ini kan contohnya, saya umur 55. Dulu saya waktunya kan 1 minggu itu 1 hari bisa meeting 8 kali. Jadi pada waktu COVID itu saya very produktif untuk ngurusin perusahaan satu hari rekornya 8 kali meeting. Meeting dengan anak perusahaan ini, meeting dengan anak perusahaan ini. Sekarang kan sudah mulai saya alokasi. Kalau dulu saya sebulan sekali dengan 1 anak perusahaan, sekarang 2 bulan sekali. Harus sistem yang jalan kan gitu ya. Terus dulu saya misalnya kayak talk show radio dengan Smart FM, dulu kan seminggu sekali gitu ya. Sekarang 2 minggu sekali gantian dengan Pak James. Yes. Bisa sebulan sekali nih dengan Smart FM saya akan kurangi. Itu namanya jadi waktunya diatur. Jadi karena kita tidak akan pernah selesai. Jadi untuk menikmati dulu saya sebulan itu kan cuma 2 hari. Terus lama-lama saya liburan itu setahun cuma sekali gitu ya, setahun sekali 10 hari. Nah sekarang kan pada sebelum COVID itu satu tahun 4 kali honeymoon sama istri. 2 kali sama anak-anak, 2 kali dengan istri saja. Tapi dulu sebelum COVID, saya sebulan itu 2 hari di Solo nemenin orang tua. Jadi kita alokasikan waktu. Nah kayak anak saya di Seattle gitu ya, berapa hari sekali kita jadwalkan ya video call gitu ya, jam siang video call. Anak saya sering ingetin ya, papa nih makan yuk video call sama anak saya yang lain, sama mama saya video call sama mak nih. Kayak saya selesai ini, nanti saya ngurusin, saya kan jadi komisaris di perusahaan TBK, run system gitu ya. Nanti betul tanda selesai talk show ini jam 8, nanti sama run system, sebentar, nanti jam 9 saya ke rumah sakit, terus kemudian mama saya, jam 10 nanti saya masih ada lagi. Jadi namanya alokasi waktu. Nah alokasi waktu saya, ini umur 55 ke atas, lebih ke menikmati. Nggak boleh diprotes waktu-waktu saya. Pak Tung, kenapa kau tidak lebih produktif lagi ngurusin ini? Ya tetap ngurusin, tapi kan hak saya untuk menikmati waktu-waktu saya. Kenapa saya harus ngurusin Anda? Emangnya saya budak Anda kan? Enggak juga. Anda juga bukan budak saya. Jadi everybody bebas kok mengatur waktunya. Nanti umur 65, ya sekarang tetap ada amal, tetap investasi. Saya menggunakan waktu dan uang saya untuk saya pribadi boleh dong. Untuk saya pingpong lagi boleh dong. Untuk baca buku lebih sering lagi boleh dong. Untuk buat video, untuk talk show, untuk apa ya hak saya dong gitu ya. Buku aja ini sudah siap loh. Ini bisa tahun ini 5 buku ini nanti tahun ini. Kumpul Pak Tung infonya ya. Ada sales magic, ada business revolution, ada question revolution, pertanyaan yang mengubah hidup Anda, yang really matters apa. Nanti ada leadership revolution-nya seperti apa, happiness revolution seperti apa. Masih banyak yang saya merasa bahwa apa yang saya belajar ini mestinya harus di-share kepada banyak orang. Jadi karena kita tidak pernah tahu. Selain menikmati, saya juga kepingin sharing lebih banyak kan gitu loh ya. Oke, luar biasa ya. Walaupun mungkin di tengah padatnya aktivitas ya untuk bekerja gitu ya, Pak Tung juga bisa tetap memaksimalkan waktu gitu untuk menghasilkan karya-karya yang bisa menginspirasi. Oke, izinkan aku baca beberapa respon ya, Pak Tung ya. Ini ada doa yang dikirimkan dari Pak Karl Moses. Semoga Ibu bisa cepat keluar dari rumah sakit sehingga bisa merayakan Imlek dengan keluarga besar di rumah, Pak Tung. Amin ya. Amin. Oke, selanjutnya ada dari Dwi di channel YouTube. Selamat pagi, salam dahsyat Pak Tung. Dan juga ada pertanyaan yang juga cukup menarik yang mungkin bisa kita sekalian rangkumkan nih, Pak Tung ya. Dari Pak Sui Lamteng. Nah, tadi kan kita ada 3 poin ya. Ada investasikan, ada nikmati, dan amalkan. Sarannya investasi di tahun ini yang menarik apa nih Pak Tung melihat situasi dan kondisinya? Ini dari Pak Suliam. Silahkan Pak Tung. Ya,
Jadi seringkali investasi gini loh ya, investasi itu yang paling bagus adalah leher ke atas atau ilmu pengetahuan yang Anda praktekkan. Saya hari ini saya share, kalau Anda hari-hari ini cicilah emas gitu ya. Terus kemudian kalau Anda bisa beli properti, belilah properti. 3, 4, 5 tahun lagi, mari kita lihat. Tapi kalau Anda beli emas ataupun perak, Anda over leverage. Maksudnya over leverage itu pakai margin. Maksudnya pakai margin itu gimana sih Pak Tung? Anda bisa beli misalnya jadi harganya jadi Anda misalnya punya duit 1 juta, Anda bisa beli 3 juta, bisa beli 5 juta, bahkan bisa beli 3.000, bisa beli 3 miliar, 3.000 kali. Itu Anda cepat mati, harganya turun sedikit, investasi Anda hilang. Satu hari, saya kan ada juga yang seperti itu. Kemudian bilang, Pak Tung, dari orang yang trading emas dan perak di tempat saya, itu kan dia broker kan gitu ya, fund manager juga broker. Yang untung dari ribuan cuma 1 Pak Tung. Saya bilang saya tidak jual beli loh, Anda salah loh. Saya investasi loh, saya bank. Emas harga naik saya beli, harga turun saya beli. Perak harga naik saya beli, turun saya beli. Wah, loh saya ini tidak trading, saya investing. Caranya gimana tadi? Saya terima duit sisihkan. Kalau Anda Pegadaian Digital Service, itu ada di PDF Pegadaian, itu Anda bisa beli emas dengan mulai harga 10.000 aja bisa. Jadi Anda bilang, wah Pak Tung duitnya banyak, ini tidak, bukan masalah itu. Anda sisihkan. Betul, saya menyisihkan duit banyak gitu loh ya. Jadi 1 bulan saya beli emas itu berapa? 70 sekian juta untuk beli emas saja. No. Tapi masih ada lagi properti, saya jelas 2 tahun ini saya beli 27 properti. Oke. Jadi saya antisipasi di setiap resesi, di setiap krisis selalu diiringi dengan inflasi, sejarah, belajarlah sejarah berulang. Jadi kalau saya tapi Anda kalau nggak ngerti, kayak tadi beli emas, ada teman saya dari 2007, 2008, saya bilang, mas. Kemudian dia beli emas naik sungguhan. Setelah naik sungguhan, 2000, saya tanya, kamu untung banyak? Enggak, Pak Tung. Pada waktu naik, aku nggak jual. Waktu turun, aku takut aku jual, jadi aku rugi. Aku nggak ada rezekinya di emas. Emas dan properti itu cuma gini loh, mana tahan atau tahan mana? Oke. Mana tahan over leverage, Anda takut mentalnya Anda jual, ya Anda rugi. Apalagi properti, Anda kepepet hari ini banyak yang kepepet ini. Makanya ini banyak properti yang murah-murah. Jadi kalau Anda tanya investasi apa tahun 2023, kembali lagi ya resiko tanggung sendiri. Karena kalau Anda untung nggak pernah bagi saya sih asem tenang gitu ya. Kalau rugi terus Anda ribut. Investasi nomor 1 leher ke atas. Yes. Oke, Anda punya pengetahuan yang Anda praktekkan. Kalau Anda saya bilang beli perak, coba beli di mana? Anda tahu nggak? Nggak ngerti. Ya, Anda cari informasi pengetahuan dulu. Anda ikut di Financial Revolution, nanti saya jelasin itu beli di mana, apa caranya, bagaimana alokasi seperti apa. Nah, demikian juga properti. Nah, Anda kalau kepepet hari ini, waduh Pak, properti saya nggak ada untungnya, ini saya nggak bisa nyewakan. Padahal Anda properti saya dalam kondisi pandemi, properti saya buahnya itu ya pasti di atas 2 gitu ya. Ratus saya sewakan dengan damai karena saya tahu ilmunya. Nah, Yes, jadi yang paling penting investasi leher ke atas gitu ya, supaya juga kita bisa mengimbangi nih ya, menikmati, mengamalkan dan menginvestasikan. Ini salah satu investasi leher ke atas di pagi hari ini. Semoga pagi hari Anda mendengarkan talk show yang bermanfaat. Semoga juga 2 minggu lagi kita bisa ketemu lagi ya Pak Tung ya, dengan inspirasi yang sangat menarik dari pengalaman-pengalaman hidup Pak Tung. Dan pastinya kita doakan semoga Ibunda cepat sehat dan bisa kembali bergabung sama keluarga di rumah. Dan listeners, kami pamit. Terima kasih untuk Anda yang sudah merespon. Kita ketemu di minggu depan dalam Smart Business Talk. Saya Audrey Juwana. Dan Tung Desem Waringin. Kami berdua mengucapkan salam. Dasya. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network.